左to the右to the东to the good to the running. Hai, kenalin, aku Tezkia Lejara di kelas jurnalistik 1D. Di sini aku akan memaparkan sebuah film atau mereview nih sebuah series drama Korea terfavorit di tahun 2022 ini. Yang tentunya nih, series ini akan berkaitan dengan teori-teori psikologi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kira-kira series apa ya? Check this out! Yaps, drama ini berjudul Extraordinary Attorney Woo, yang dimana drama ini merupakan drama dari asal Korea Selatan yang begitu populer nih di Korea Selatannya, bahkan menempati peringkat 10 Netflix harian dunia. Series ini menceritakan tentang pengacara pertama di Korea Selatan yang mengidap spektrum autisme. Nah, kejadian ini berawal ketika ayah Uyong menyadari nih bahwa si Uyong ini memiliki perkembangan yang telat pada anak-anak seusianya. Oleh karena itu, ayahnya ketika menyadari itu membawa Uyong ke psikiater dan ternyata Uyong memiliki sebuah autisme. Oleh karena itu, perkembangannya sangat berbeda dengan perkembangan anak-anak pada seusianya yang lainnya. Akan tetapi, di samping itu ternyata Uyong memiliki sebuah tingkat kecerdasan yang begitu tinggi, bahkan dinilai di atas rata-rata. Skor IQ-nya pun mencapai 164, yang dimana kemampuan dan kecerdasan yang dimiliki oleh Uyong ini, Uyong dapat menghafal dan memahami berbagai macam pasal. Akan tetapi, di samping itu Uyong juga memiliki keterbatasan akan kecerdasan emosionalnya, sehingga menyebabkan ketika ia bertemu dengan banyak orang, ia merasa canggung dan tidak bisa bersosialisasi. Namun, dengan kemampuan dan jelajah pikir Uyong yang sangat luas, Uyong dapat membuktikan keraguan orang lain terhadap dirinya dengan memecahkan berbagai kasus dengan perspektif yang begitu luas. Uyong adalah salah satu pengacara yang mengidap spektrum autisme. Autisme adalah permasalahan dalam perkembangan psikologi yang menyebabkan kelainan dalam memproses sebuah informasi, sehingga seseorang yang mengidap autisme ini sangat sulit untuk berkomunikasi dan tidak dapat bersosialisasi. Dapat kita ketahui nih bagaimana Uyong berperilaku dengan spektrum autisme yang ia miliki. Nah, ketika ia berhadapan dengan lingkungan baru, Uyong merasa takut dan merasa tertekan. Dan karena spektrum autisme yang ia miliki, Uyong memiliki sensitivitas nih terhadap suara. Oleh karena itu, kenapa Uyong senantiasa memakai headphone agar ia dapat meminimalisir suara apa yang ia dengar. Dan ketika Uyong ini berpindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain, ia membutuhkan waktu beberapa detik agar ia dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru yang akan ia hadapi. Kita lihat, kita dapat mengetahui nih bagaimana Uyong yang memiliki ketertarikan terhadap paus, tetapi di samping itu juga ia memiliki sebuah pengetahuan yang begitu luas tentang apa yang ia sukai. Tidak hanya itu, ia juga memiliki sebuah keterampilan yang unik bagaimana ia menyelesaikan sebuah masalah, bagaimana ia menghadapi permasalahan tersebut. Bahkan kita juga bisa lihat nih bagaimana Uyong memiliki memori dan ingatan yang sangat tajam perihal apa yang sedang ia pelajari. Ketika ia mempelajari sebuah pasal, ia dapat tahu nih ini pasal keberapa, ayat keberapa, dan pada baris keberapa pasal itu ada di dalam sebuah buku tersebut. Scene selanjutnya berhubungan nih dengan teori psikologi, yaitu sensasi dan persepsi, yang dimana sensasi merupakan proses penerimaan rangsangan oleh alat indera yang belum dapat diberi sebuah makna, dan sedangkan persepsi adalah proses penerimaan atau respon dari stimulus yang diberikan, juga tanggapan terhadap respon yang sudah dapat diberi sebuah makna. Dari scene yang tadi dapat kita lihat nih bagaimana si Lee Jun-ho ini yang awalnya tertarik terhadap Uyong Woo, akan tetapi ia tidak menyadarinya. Dan ketika ia sudah menyadari bahwa perasaannya terhadap Uyong Woo itu berbeda, ia melakukan
sebuah action dengan mengakui perasaannya terhadap Woo dan mereka menjadi sebuah pasangan. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui nih bagaimana si Woo ini tidak begitu cakap dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Akan tetapi di episode terakhir yang dapat kita lihat tadi, Woo memiliki sebuah perkembangan terhadap emosi yang ia rasakan, sehingga kita bisa mengetahui bahwa Woo juga bisa melakukan sebuah perkembangan terhadap dirinya sendiri. Oke, cukup sekian review yang dapat saya sampaikan. Bagi teman-teman nih yang belum nonton series ini, kalian wajib banget sih nonton series ini karena ini series paling bagus dan menempati peringkat 10 di Netflix harian dunia. Wow. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.